Halo Auto Brothers, kembali lagi di Ride and Drive dan kali ini kita akan mereview Vario 160, suksesor dari Vario 150 yang sekarang semakin gambot. Bagaimana reviewnya? Fasten your seatbelt, wear your helmet, and you are watching Ride and Drive. Vario series biasanya diluncurkan secara berbarengan, tapi kali ini berbeda. Untuk Vario 160 ini diluncurkan lebih dulu daripada Vario 125. Dan kini desainnya dibedakan, seakan-akan Vario 160 ini dibedakan kelas dengan versi yang 125cc-nya. 125cc-nya masih memiliki desain yang identik, sedangkan yang 160 sekarang terlihat lebih gambot gitu. Bagaimana overall desainnya? Mari kita lihat lebih dalam. Untuk Vario 160 ini, untuk overall desain sekarang lebih gambot, lebih mengotak, dan lebih kaku ya. Di sini kita lihat desainnya lebih berlayar-layar dan memiliki tarikan-tarikan yang lebih kaku dan mengotak gitu. Oke, untuk desain batoknya sekarang lebih tipis dan dibuat agak sedikit cekongan ya di sini. Untuk perlampuan dia sudah full LED dan klasternya dibedakan gitu ya. Ada klaster atas dan klaster bawah. Di sini ada DRL yang terlihat terpotong gitu. Di bagian lampu dia sudah LED 2 klaster dan terlihat lebih sipit ya di sini. Oke, sekarang kita ke bagian kaki-kakinya. Oke, untuk bagian kaki-kakinya sekarang suspensinya masih teleskopik. Di sini ada cover ya untuk melindungi dari kotoran. Spakbornya sekarang terlihat ditaruh di bawah ya, lebih rendah. Biasanya kalau yang dulu kan di atas. Oke. Untuk bannya ini terlihat paling beda. Bannya sekarang lebih gambot dengan 100/80 ring 14. Ringnya dilabur warna bronze ya, warna bronze. Ini khusus untuk tipe ABS dan disknya besar untuk khusus tipe ABS. Dan ini disknya ukurannya 220 mili dan dia menyatu dengan sensor speed. Oke, untuk sektor pengereman dia sudah ABS single channel dengan kaliper Nissin 1 piston. Untuk versi CBS dia mempunyai kaliper yang berbeda, dia menggunakan merek Kyoto. Oke. Selebihnya ya overall bagus sih. Oke, kita sekarang lanjut ke desain sampingnya. Oke, beralih ke area samping. Terlihat AHM ingin membuat Vario 160 ini memiliki image motor besar. Terlihat dari penggunaan tebeng yang lebih tebal, berlapis-lapis. Di area samping juga terlihat ini berlapis-lapis di bawah dengan aksen dove, dan di sini kayak ada guratan kayak air dam, tapi bukan air dam, hanya hiasan doang. Untuk area samping terlihat garis desainnya lebih mengotak, lebih kaku ya. Dan di sini ditemani dengan emblem Vario yang timbul seakan-akan membuat kesannya lebih manis dan mewah gitu. Ini hanya ada di tipe ABS doang. Untuk tipe CBS dia masih menggunakan stiker. Oke, footstepnya sekarang menggunakan metal. Oke. Oh dan satu lagi, decknya masih rata, mempertahankan ciri khas Vario banget ini. Dan terlihat decknya sedikit lebih luas dari pendahulunya. Oke, sekarang kita ke bagian yang selanjutnya. Let's go. Sorry guys, tadi ada sedikit gangguan, agak ada hujan, jadi motornya agak sedikit basah dan kita harus berteduh dan pindah tempat dulu. So, kita lanjut lagi. Menuju ke area belakang, kita lihat perubahan yang paling drastis terjadi pada bagian stop lampnya. Stop lampnya sekarang dibuat lebih lebar dan membentuk huruf V. Oke, untuk desain spakbornya terlihat mirip seperti pendahulunya, pakai spakbor gantung. Di sini menggunakan material besi dan di sini plastik. Desainnya ya mirip-mirip lah sama Vario 150 gen sebelumnya. Lampu sen juga sudah LED semua. Oke, sekarang kita ke bagian selanjutnya yaitu kaki-kaki belakang. Let's go. Ke area kaki-kaki belakang dia sekarang menggunakan profil ban 120/70 ring 14. Nah, untuk khusus tipe ABS dia mempunyai cakram belakang dengan kaliper Nissin 1 piston. Oke, untuk desain knalpot dia punya knalpot yang desainnya mirip dengan PCX, dengan sekarang desainnya lebih mengotak dan di poster warna silver. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian yang lainnya. Untuk detail headlamp, ketika dikontak on, DRL dan lampu dekatnya langsung menyala. DRL-nya kini terlihat lebih simpel dengan desain yang terpotong antar klaster oleh bodi. Lampu dekat kini berada di klaster tengah, mirip dengan kompetitornya. Ketika dinyalakan lampu jauh, dia menyala di klaster paling luarnya. Lampu sen sudah LED dan sayangnya dia belum punya hazard.
Untuk bagian stop lamp, kini lampunya punya desain yang berbeda, LED titik dengan mika buram, yang ketika direm dia menyala lebih terang, lampu sen LED dan lampu plat nomor juga sudah LED. Oke, sekarang untuk ke bagian jok. Di bagian jok ini terlihat polos aja ya, tidak ada jahitan-jahitan apapun. Ya, kita expect untuk harga 29 sampai 30 juta ada detail-detailing itu ya, jahitan gitu ya, tapi ya gimana lagi. Oke, untuk busanya terlihat di sini agak keras, bukan agak keras sih, emang keras ini. Ya, itulah yang menjadi PR. Kalau ingin empuk harus ditambah busa lagi. Oke, kita lihat bagian bawah joknya ada apa aja. Oke, di sini ada bagasi masih dengan 18 liter, tangki 5,5 liter. Di sini terlihat lebih tertutup ya, jadi clean gitu. Oke, bagasinya sekarang punya layout yang berbeda. Di sini ada untuk tempat toolkit dan di sini untuk mengisi air radiator. Dibuat banding untuk kita mengetahui seberapa banyak air radiator yang tersisa. Oke, sekarang kita tes bagasinya muat apa aja. Yuk, let's go. Oke, sekarang kita akan tes bagasi Vario 160. Kira-kira muat apa aja ya? Oke, di sini kita sudah ada helm Bogo. Apakah muat ke bagasi ini? Dan ternyata muat dengan sempurna. Sekarang kita tes helm Halves. Apakah muat? Kita akan dibantu oleh Bang Haris. Silakan Bang Haris. Wih. Masukin frame dulu, kita keluarin dulu ininya. Ya, silakan. Ya. Oke, silakan. Apakah muat? BTW ini ukuran M ya. Dan ternyata agak susah ya di pinggir-pinggirnya. Iya, dan tanduknya agak ya gak muat. Oke, kita coba yang full face. Oke, kita sudah punya ada helm full face ukuran berapa ini? Ukuran M. Oke. Kita lihat apakah bisa masuk. Ternyata ukuran M. Kayaknya kayak yang masuk ya. Kalau ditutup ternyata mentok, guys, tidak bisa. Jadi kesimpulannya bisa untuk helm cuma ukuran tertentu aja. Ukurannya paling ukuran S deh kayaknya. Iya, ukuran S deh. Dan Sayang banget ya. Bogo ini juga cukup. Bogo ini cukup. Padahal yang dulu bisa helm M muat gitu. Ya udah. Kita masuk ke bagian yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke area stang. Di area stang ini untuk bagian kanan dia ada switch untuk idling stop system, ada untuk starter, dan di sini ya handlebarnya standar. Oke, untuk bagian kiri di sini ada untuk high beam, low beam, ada klakson dan ada untuk sen. Ya, tidak ada hazard ya untuk Vario 160 ini. Oke, ke bagian bawah lagi. Di sini ada dua konsol, yang satu tertutup, yang satu laginya ini terbuka. Ini cukup dalam ya. Dan di konsol yang tertutup ini ada USB ya. Bisa untuk charge. Kita buka dulu USB Type A, jadi tidak perlu pakai adapter lagi, langsung colok pakai USB yang kalian punya. Dan di konsol yang tertutup ini juga bisa muat botol 600 ml dengan sempurna. Mantap. Oke, ke bagian bawah lagi di sini juga ada hooknya biasa ya, tidak ada kayak pengunci gitu kayak Scoopy, dan kesananya polos, tidak ada apa-apa lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian speedometernya. Oke, sekarang kita akan masuk ke area speedometer. Kita akan nyalakan seperti ini. Sayangnya desain speedometernya masih seperti yang gen sebelumnya, tidak ada perubahan yang signifikan. Paling perubahannya untuk tipe ABS ada logo ABS, dan ya temanya ini agak beda dikit ya, itu saja. Oke, untuk info yang ada di speedometernya untungnya cukup lengkap. Di sini ada fuel meter, ada speedometer, kilometer per hour. Di sini ada indikator oil change, ada jam digital, ada trip A, kita bisa ganti trip B, ada trip A average. Untuk average-nya lumayan ya, bisa dapat 46,4 km per liter. Ada voltase aki, dan balik lagi ke total odometer. Sudah trip A. Dan di bawah ada real time konsumsi BBM. Seperti itu saja. Di sini ada tombol select dan untuk setting. Ya, udah tidak ada yang baru. Yang baru cuma ya ini temanya dan ada logo ABS-nya. Sudah.
Untuk indikator ada indikator sen kanan, sen kiri, sen kanan, aki, idling stop. Oke, kita mau lagi ya. Ada idling stop, ada check engine, lampu dekat, lampu jauh, idling stop, dan keyless. Udah, itu aja. Dan alarm. Oke, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Untuk Vario 160 ini sudah menggunakan keyless. Di sini ada 2 tombol untuk nonaktif dan aktifkan keyless, dan di sini ada alarm dan answer back system. Jadi nyambung ya. Jadi satu untuk nyalain alarm dan satu laginya untuk answer back system. Jadi kalau digoyang ini ada alarmnya. Wah. Cara menonaktifkannya tinggal pencet knob keylessnya. Oke, di sini ada knob keylessnya. Sini. Oke, ini untuk tombol biasanya. Ini untuk membuka seat. Di sini untuk ignition. Jadi untuk menyalakan kelistrikannya. Oke, seat untuk kunci stang kita tinggal push dan tarik ke arah kanan seperti itu. Ini untuk membuka seat dan ini untuk membuka kunci emergency. Oke. Selanjutnya bagaimana posisi ridingnya? So, let's go. Oke, jadi seperti inilah posisi riding dari Vario 160. Gimana nih Bang Aris, posisi ridingnya? Posisi riding Honda Vario ini seperti yang sebelumnya ya. Ini malah mungkin yang saya rasakan ini lebih nyaman ya, karena lebih nyaman. Bisa dilihat kawan-kawan sekalian, ini tinggi saya 167 cm dan berat saya 70 kg. Ini kaki saya kalau misalkan diturun agak jinjit sedikit, dan kalau untuk naik ke sini 90 derajat ya, ini tegak dan nyaman. Nggak terlalu nekuk ya? Iya betul, tidak mentok juga ke dashboard depan. Cuma nggak terlalu luas banget ya? Ya betul. Tapi dan overall ini masih nyaman. Masih nyaman ya. Tapi sayangnya ini joknya masih ya, joknya sih masih keras untuk drivernya gitu. Iya. Di area untuk pembonceng sih ya sama aja ya, agak kurang ya, masih keras. Dan pantat agak nyentuh behel. Coba kalau untuk pegang behel gimana? Pegang behel masih nyaman ya. Behelnya masih good. Oke. Dan sekarang footstepnya lebih nge-grip. Udah sih itu doang. Ya overall lumayan lah. Udah, oke. Lanjut. Vario 160 ini dibekali mesin yang identik dengan kakak-kakaknya PCX dan EDV, yaitu mesin dengan kubikasi 157cc 4 katup ESP Plus berpendingin cairan. Tenaga yang diberikan sedikit disunat dari PCX. Jika PCX dapat menghasilkan 15,8 horsepower dan torsi 14,7 Nm, di Vario ini tenaganya menjadi 15,2 horsepower dan torsi 13,8 Nm. Ini membuatnya mirip dengan tenaga kompetitornya Aerox. Ya, kita membandingkan dengan Aerox karena motor ini sering di-compare dengan Aerox, meskipun Aerox dan Vario ini punya tema yang berbeda. Dari sisi suspensi, Vario 160 ini masih mempertahankan single shock di bagian belakang. Impresi pertama saat berkendara, tenaga cukup responsif. Mesin menyalurkan tenaga secara gradual. Ketika di kickdown, mesin masih bisa memberikan tenaga secara instan. Untuk diajak tikung-tikungan, Vario 160 ini cukup lincah dan mudah untuk dikendalikan. Di bawah selap-selip dalam kemacetan, motor ini masih nyaman dan tidak membuat kita terintimidasi oleh bentuknya yang agak bongsor. Untuk kenyamanan, ini yang menjadi concern di motor ini. Dia mempunyai suspensi yang cukup keras. Poin plusnya, ia memiliki handling yang mantap. Minusnya, ketika melewati jalan yang rusak, dia terasa kurang nyaman. Ketika dipakai berboncengan pun suspensinya masih terasa sangat keras, tidak membuatnya terasa agak sedikit empuk. Kami juga bertanya kepada owner Vario 160 ini untuk memberikan pengalamannya membeli motor ini selama 4 bulan. Sisi positif selama pemakaian, kompartemen laci di depan cukup luas dalam menaruh barang-barang.
Tenaga cukup responsif, bisa diajak santai atau diajak agak ngebut. Meskipun tenaganya melimpah, konsumsi BBM-nya masih bisa dibawa irit. Rata-rata 1 liter bisa mencapai 42-48 km per liter. Tergantung cara berkendara. Yang perlu diperhatikan, suspensi yang cukup keras mengurangi kenyamanan dalam berkendara. Dan owner mengeluhkan telapak tangan sedikit pegal ketika melewati jalan jelek dan polisi tidur. Kemudian lampu depan yang agak kurang terang di kondisi jalan remang. Overall, Vario 160 ini memiliki fitur yang melimpah, kompartemen laci depan yang luas, tenaga buas tapi masih bisa dibawa irit. Kekurangannya, suspensi yang keras akan menjadi PR jika Anda sering melewati jalan jelek. Saran saya, langsung ganti aja shock breakernya. Jok yang agak keras akan terasa tidak nyaman ketika dibawa agak lama. Lampu yang agak kurang terang menjadi pertimbangan jika Anda ingin meminang Vario 160 ini. Oh iya, untuk pajak tahunannya Vario 160 ini ada di angka 330 ribuan. Dengan harga 26,5 sampai 29,2 juta per Maret 2023, motor ini bisa jadi pertimbangan jika ingin mencari motor kencang tapi masih bisa irit dan punya fungsionalitas yang memadai. Oke, jadi apa pendapat kalian tentang Vario 160 ini? Sampaikan di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dari Ride and Drive hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Ride and Drive. Saya Nijar Salama Eka sign out, and as always, have a great day. Bye.